Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Codeignator 3. Di sini saya akan membuat sebuah template menggunakan admin LTI. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat template sederhana. Kali ini kita akan mengimplementasikan sebuah dashboard admin, yaitu di sini saya menggunakan admin LTI. Pertama, sebelum saya melakukan tutorial ini, saya akan memperbaiki terlebih dahulu dari tutorial-tutorial sebelumnya agar kedepannya kita bisa menggunakan folder project Codeignator 3 ini lebih baik lagi. Jadi di sini saya akan mengembalikan ke default lagi. File view-nya ini akan saya hapus di yang di luar. Jadi saya tidak akan menggunakan file view lagi. Jadi saya akan menggunakan file view yang ada di dalam application, tidak di luar. Ini bisa kita hapus. Kita delete permanen. Oke. Nah, udah tidak ada. Selanjutnya kita mengubah di index.php-nya. View foldernya kita kosongkan biar dia menjadi default lagi ke view sini. Selanjutnya untuk controller ini saya hapus. Mahasiswa juga saya hapus, blog juga saya hapus. Kemudian siswa juga saya hapus. Saya akan kembalikan seperti default seperti semula. Ini welcome. Jadi ketika saya tulis localhost YouTube Codeignator 3, dia akan kembali menjadi default. Nah, di sini saya akan menerapkan dashboard admin LTI untuk konfigurasinya ataupun untuk template admin dashboardnya. Sebelumnya di folder config, di folder application subdirectory config, di config-nya di sini ada yang perlu dihapus. Index.php ini kita hapus saja karena kita sudah menghilangkannya menggunakan .htaccess. Jadi index.page-nya ini kita kosongkan saja. Karena terkadang ketika kita melakukan redirect, index.php ini muncul gitu di URL. Jadi ada baiknya kita kosongkan. Selanjutnya untuk base URL. Nah, ini base URL ini sifatnya itu statik dalam artian file ini berada di folder Codeignator 3. Bagaimana jika file yang di dalam sini berada di folder lain gitu ya, ataupun Codeignator 3 ternyata berada di subdirectory YouTube gitu. Otomatis ini tidak berlaku lagi, bakalan terjadi error nantinya gitu ya. Ataupun tidak kesesuaian base URL. Oleh karena itu perlunya setting base URL secara dinamis. Untuk setting base URL secara dinamis, kita bisa di sini kita komentar saja. Ini saya punya contohnya, jadi saya bisa kopikan. Kemudian kita pastikan. Ini saya kecilkan, oke. Nah, ini merupakan contoh ataupun gimana kita menerapkan base URL secara dinamis. Jadi apabila dia letaknya berada di subdirectory pun kita tidak perlu menyetelnya atau mengaturnya secara statik seperti ini. Gitu. Dan sintaks yang ini kita mengaturnya apabila teman-teman ingin mengatur time zone-nya, yaitu berada di Asia Jakarta. Nah, ini adalah konfigurasi default-nya ataupun konfigurasi awal yang seharusnya kita siapkan ketika kita menyiapkan project gitu ya. Di tutorial sebelumnya saya menjelaskan dasar-dasarnya terlebih dahulu agar teman-teman paham penggunaan setiap konfigurasi yang ada di Codeignator 3. Kali ini mulai dari sini kita akan fokus agar lebih rapih untuk kedepannya. Baik, di sini apabila kita lakukan refresh maka tidak akan jadi masalah. Selanjutnya adalah karena kita sudah selesai ataupun kita sudah berhasil gitu ya mengkonfigurasi dari konfigurasi yang sebelumnya.
menjadi lebih baik, sekarang kita lakukan download. Kita download admin LTE. Teman-teman ketika tulis admin LTE di Google pun bakalan seperti ini. Teman-teman tinggal klik yang atas ini. Nah, selanjutnya klik download. Pada menu download di sini, teman-teman bisa lihat di sini sebelah kiri ada pre-release. Kita pakai yang sudah rilis ya, latest release ini. Nah, dia 3.1.0. Nah, selanjutnya kita pilih yang zip. Kemudian kita arahkan tempat downloadnya itu ke lokasi punya kita gitu ya, lokasi direktori YouTube tadi, Codec Niter 3 Laragon, di folder Laragon, kemudian YouTube kita masukkan di Codec Niter 3. Nah, kita taruh di aset. Kita save, kita start download, open folder. Nah, setelah berhasil terdownload di folder aset ini, kita buka terlebih dahulu. Nah, bakalan ada folder seperti ini. Nah, kita ekstrak saja. Extract here. Jadi di sini muncul folder ya, di urutannya yaitu di folder Codec Niter 3 ini, terus aset, kemudian admin LTE 3.1.0. Nah, akan muncul seperti ini. Ini ekstraknya sudah selesai. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita lihat contohnya, index.html. Kita lihat. Oke, ini merupakan tampilan dari index.html yang ada di sini, di admin LTE. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kita akan membuat template ini, kita terapkan di project kita. Ini saya taruh di samping. Oke. Welcome ini akan saya ubah ke tampilan dashboardnya. Yang harus teman-teman lakukan adalah di sini bisa klik kanan, kemudian kita pilih developer tools, kemudian pilih view page source. Intinya itu di view page source-nya ini. Nah, teman-teman tinggal tekan aja Ctrl A, Ctrl C, terus kita pastikan saja file welcome-nya. Nah, ini. Kita tidak akan menggunakan file welcome lagi. Jadi kita hapus aja. Terus kita paste. Nah, sampai sini kita telah berhasil melakukan paste dari shortcode ini, shortcode dashboard ini. Tetapi apabila kita jalankan, nah, file asetnya ini ataupun CSS JavaScript-nya tidak terload dengan baik. Teman-teman bisa lihat di inspect element. Pada menu konsol terlihat di sini banyak error. Nah, di sini banyak error. Bahwasanya valid to load resource gitu ya. Not found. Tidak ditemukan. Jadi kita bisa lakukan konfigurasi ataupun kita edit daripada file CSS dan JavaScript-nya untuk pemanggilannya. Nah, di sini kayak plugin. Cara kita mengubahnya itu adalah seperti ini. Kita select saja sampai ke plugin di sini. Ctrl C, kemudian Ctrl H. Kenapa Ctrl H? Karena kita ingin mereplace. Nah, plugin ini adalah kata kunci bantuan yang ingin kita ubah gitu ya.
sebelumnya. Maksudnya itu ubah sebelumnya itu kita menambahkan sebelumnya gitu. Kita memanfaatkan replace. Nah, jadi kita tinggal tulis saja base URL. Nah, kemudian di pluginnya ini kita buat sampingnya seperti ini. Oke. Jadi untuk melakukan replace-nya itu seperti ini. Kemudian kita replace all. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian ketika kita lakukan reload, nah, dia masih tetap ada, tapi not found-nya ini bakalan sedikit berkurang. Selanjutnya itu adalah yang this ini. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl H. Nah, ini kita ubah jadi this. Kemudian kita replace all. Oke. Sebelumnya teman-teman bisa lihat nih plugin gitu ya. Kita lakukan refresh. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya terdapat dua slash seperti ini. Berarti kita tidak memerlukan slash yang di sampingnya lagi. Slash plugin ini. Jadi kita bisa hapus ataupun coba kita bikin tanda petik 2 di sini. Terus kita lakukan refresh. Oke, tetap tidak mau. Berarti ini kita hapus saja. Jadi kita Ctrl C, kemudian Ctrl H, Ctrl paste. Nah, ini kita ingin menghilangkan slash di sini. Jadi kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan reload lagi. Oke, sorry, saya di sini salah. Karena letak file plugin ini berada di asset, kemudian admin LTI 3.1.0. Jadi di sini kita harus menambahkan, yaitu Ctrl C, Ctrl F, Ctrl H. Nah, selanjutnya kita tinggal tulis di sininya asset. Oke. Kemudian kita tulis admin. Teman-teman bisa mengubah foldernya biar lebih singkat, tulisan admin LTI 3.1.0. Jadi misalnya kita ingin ubah menjadi admin LTI gini saja. Oke. Biar mudah penulisannya. Admin LTI. Nah, cukup. Kita cukup sampai di sini. Kemudian kita lakukan replace all. Nah, maka harusnya direktorinya sudah sesuai. Kita lihat. Di sini kita lihat direktori dia admin LTI plugins. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini di admin LTI sama plugins tidak ada slash gitu ya. Harusnya tuh ada slash, maka kita harus menambahkan slash. Berarti ini kita Ctrl C lagi. Ctrl F, kemudian Ctrl H, Ctrl paste. Nah, setelahnya itu kita tambahkan slash, kemudian kita replace all. Nah, maka ada slash sebelumnya. Seharusnya di sini sudah menambah slash dan dia tidak akan terjadi error lagi. Nah, sampai di sini kita telah berhasil meload CSS sama JavaScript-nya dengan baik gitu ya. Teman-teman bisa melihat ke bawah juga di bagian file script-nya. Nah, di bagian file script-nya juga sudah terload gitu ya. Kita bisa lihat lagi ke bawahnya. Nah, ini sudah terload dengan baik. Tidak ada yang error gitu ya. Ketika kita jalankan. Nah, di sini pastikan teman-teman koneksinya ada. Karena salah satu asetnya yang kita load itu dia memerlukan koneksi internet. Nah, seperti ini CSS Ion Icon gitu ya. Kemudian font Google juga. Ini kan kita akses secara online gitu ya.
Berarti kita harus memiliki koneksi internet. Nah, sampai sini kita telah berhasil melakukan pemasangan template dashboard admin LTE. Yang harus kita lakukan adalah melakukan templating seperti yang kita lakukan pada tutorial sebelumnya. Nah, di sini tentunya kita akan bagi-bagi. Pertama, kita akan bagi tag head ini. Kita akan lakukan cut. Kemudian kita akan bikin folder layout gitu ya. Kita akan bikin folder layout. Kemudian kita bikin file head.php. Kemudian kita pastikan. Nah, sekarang kalau kita jalankan, harusnya itu bakalan error ataupun CSS-nya tidak keload. Nah, karena di file utama di sini dia belum kita load layoutnya gitu ya, layout head-nya. Jadi kita load dulu $this load view. Nah, kemudian kita tulis layout kemudian head. Nah, sampai di sini kita Ctrl S, kita jalankan lagi. Oke, sudah berhasil. Di sini kita telah berhasil membuat template gitu ya untuk head-nya secara terpisah gitu ya. Selanjutnya yang akan kita ubah yaitu file ini, jQuery ini. File script ini akan kita masukkan ke file script. Kita Ctrl X, kemudian layout ini kita bikin script.php. Kemudian kita pastikan. Nah, jadi semua teks script itu ada di file script ini gitu ya. Jadi kita load lagi $this load view layout script. Oke. Nah, sampai di sini kita telah meload head, kemudian kita telah meload script. Selanjutnya adalah tentunya kita akan membahas ke konten gitu ya. Sebelum ke konten, teman-teman bisa lihat di sini ada preloader. Preloader ini apa? Teman-teman bisa melihat. Nah, ini merupakan preloader. Ada pertama kali di load gitu ya ketika dijalankan. Nah, di sini ada error. Teman-teman lihat ada error. Layoutnya kurang S, jadi tambahkan S. Kemudian kita refresh lagi. Oke, berhasil. Kita lihat lagi konsolnya. Nah, ini font Google-nya. Kita lakukan reload lagi. Selanjutnya kita akan mengubah yang di atas tadi. Kita bikin bagian lagi. Ini preloader tadi. Aduh. Jadi preloader ini adalah yang A ini dieksekusi terlebih dahulu sebelum semuanya selesai dieksekusi gitu ya. Jadi dia dieksekusi sebelum semuanya terload dengan baik gitu. Jadi di awal ini dia lakukan preloader tadi. Nah, di sini dia menampilkan logo A tadi punyanya admin LTE gitu ya. Nah, ini A ini. Kita coba sekali lagi. Nah, A yang tadi. Selanjutnya di sini saya akan disablekan terlebih dahulu untuk preloadernya biar nggak terlalu lama. Oke. Sudah tetap sama gitu ya. Selanjutnya untuk navbar kita akan potong
dan kita pindahkan ke layout navbar. Navbar.php. Selanjutnya tentunya ketika ini kita load saja, navbar ini bakalan tidak ada. Nah, yang di atas ini bakalan tidak ada. Jadi kita harus load lagi. Navbar. Ketika kita lakukan refresh lagi, maka dia akan muncul. Selanjutnya sidebar. Sidebar ini kita cut, maka teman-teman bisa lihat. Nah, sidebar yang sebelah kiri ini bakalan tidak ada. Jadi kita buat dulu file sidebar sendiri. Sidebar.php. Kemudian kita paste. Cara untuk ngerapihkan dokumennya, teman-teman bisa ini format dokumen. Di sini kalau di tempat saya bisa tekan Shift Alt F untuk merapikannya. Kemudian kita load sidebar, maka dia akan muncul lagi gitu. Selanjutnya yang akan kita buat adalah di sini teman-teman bisa lihat content header. Nah, content header ini kita cut saja. Kita akan jadikan dia breadcrumb. Breadcrumb. Breadcrumb itu yang mana? Teman-teman kalau dijalankan, nah ini. Nah, breadcrumbnya itu ini. Jadi satu line ini dia bakalan hilang. Nah, dia bakalan hilang. Oleh karena itu kita load lagi. $this load view layout breadcrumb. Oke, berhasil. Selanjutnya mulai dari sales sampai ke bawah ini, saya ingin menghapusnya biar nggak bingung gitu ya. Ini kan ada row. Nah, ini merupakan row pertama yang ini. Jadi row selanjutnya itu kita bisa hapus row. Nah, ini kita cut saja ataupun kita hapus. Ketika dijalankan, nah, maka cukup ini saja untuk awalan ini. Selanjutnya untuk footer. Nah, ini footer. Kita bisa cut. Kemudian kita taruh di layout. Kita tulis footer.php. Kemudian kita pastikan. Nah, di sini kita kembali lagi ke welcome. Kita lihat kalau footernya tidak ada, ini berarti footernya. Nah, dia bakalan kosong seperti ini. Oleh karena itu kita tulis footernya $this load view layout footer. Nah, maka footernya akan muncul lagi. Selanjutnya ini adalah kontrol untuk sidebar, yaitu yang ada di samping di sini. Nah, bagi teman-teman yang tidak ingin melakukan kontrol ini gitu ya, teman-teman bisa hapus saja untuk yang sidebarnya. Jadi ketika dijalankan, ketika diklik maka tidak akan muncul gitu ya. Nah, kita akan mengubah sedikit untuk yang navbar. Untuk navbar ini kita tidak memerlukan home, kontak, kemudian search. Ini tidak kita perlukan. Kita hanya memerlukan di sini satu ikon profil gitu ya. Jadi ini bisa kita hapus di atas ini. Kita tinggalkan untuk yang profil. Kita bisa gunakan yang notification ini.
kita ganti jadi profil. Jadi ini letaknya di mana? Tadi letaknya itu adalah dia sebagai navbar. Nah, kita perhatikan kita tidak memerlukan home, kontak, jadi kita hapus. Kita lihat. Nah, kemudian untuk yang navbar ada yang untuk search. Nah, ini untuk search. Jadi ini kita hapus. Untuk yang search kita hapus. Nah, sisa tinggal yang 4 icon ini. Kita hapus yang untuk komen. Nah, untuk message kita hapus. Oke. Sisa notification kita biarkan. Kemudian ini expand sama yang terakhir kita hapus. Nah, jadi sisa 1 ini akan kita ubah menjadi user. Kita tinggal ubah saja di ini ikonnya ini kan ikonnya menggunakan font awesome ya. Jadi kita tinggal ubah aja menjadi user. Harusnya dia sudah ubah menjadi user. Oke. Kemudian untuk angkanya kita hapus saja. Kita lakukan refresh. Nah, dia akan muncul seperti ini. Untuk sampai di sini telah berhasil kita melakukan pembagian gitu ya. Dari setiap file-file yang utamanya, mulai dari head, kemudian navbar, ataupun footer, ataupun breadcrumb, dan lain-lainnya, sidebar gitu ya. Dia berada di file welcome ini. Nah, ini file utamanya gitu ya. Nah, dari sini gimana cara kita menerapkan kontennya gitu ya. Nah, jadi untuk menerapkan kontennya, teman-teman yang di sebelah sini, nah ini. Nah, inilah untuk tempat kita konten nanti. Jadi ketika ini dilakukan refresh kan kosong nih. Jadi sebelumnya kan ini. Nah, ini kan kita kontrol X kan saja gitu ya. Kemudian kita lakukan refresh. Nah, seperti ini. Kan kosong. Nah, gitu. Selanjutnya adalah jadi kontennya ini letaknya di mana? Sama sebelumnya seperti template sebelumnya kita bikin. Jadi letak kontennya itu adalah di file yang akan kita load dari controller gitu. Kita panggil namanya dari controller. Kita simpan di variabel. Kemudian di sini akan kita buat dia dipanggil gitu ya filenya. $this load view $content. Nah, $content inilah yang akan mengarahkan di mana letaknya gitu ya. Misal untuk yang pertama tadi kita ingin letaknya itu ada di sini ya, di siswa deh. Siswa, kemudian di dalam siswanya itu ada file. Nah, ada filenya itu index.php ataupun list deh. list.php. Nah, dia akan melot di sini. Nah, di sini kita pastikan aja yang tadi. Oke. Di sini tentunya ketika kita lakukan reload, nah, dia bakalan error untuk mencari variabel konten ini mana gitu ya. Tidak didefinisikan gitu, tidak ada. Jadi di welcome ini kan yang pertama kali di load ini controller welcome ini. Jadi seperti sebelumnya, jadi kita harus mempassing parameter dari controller ke view. Nah, di sini kita tinggal tulis saja konten. Nah, kita tinggal mengarahkan. Tadi kan letaknya di siswa, kemudian list. Nah, cukup kita tulis seperti ini. Selanjutnya ketika kita reload, nah maka dia akan
muncul kontennya gitu ya, yang pada dasarnya dia berada di list.php ini gitu ya, di siswa. Nah, di sini sintaknya akan lebih singkat dibandingkan kita menulis secara berulang-ulang gitu ya. Dengan adanya templating ini bakalan mempermudah gitu ya. Selanjutnya kita akan coba menghapus beberapa yang tidak diperlukan seperti search ini. Search kita akan coba hapus. Jadi cara ngapusnya seperti apa? Kita kembali ke layout, kita cari sidebar, kemudian search-nya kita hapus saja. Nah, untuk menghapus search, tentunya kita harus mencari dulu. Nah, ini dia, search. Jadi kita hapus saja. Ketika kita jalankan lagi, nah, maka sudah tidak ada. Teman-teman bisa mengcustom sesuai kebutuhan teman-teman gimana tampilan menunya ini apa aja yang dibutuhkan. Nah, di sini tentunya menyesuaikan dengan project yang ingin teman-teman bikin gitu ya. Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah tampilan menu yang sederhana, ataupun ini karena kita tidak memerlukan banyak menu seperti ini, karena kita hanya memerlukan satu menu saja ataupun beberapa menu untuk melakukan tutorial ke depannya gitu ya. Di sini saya akan meninggalkan dashboard, kemudian satu menu lagi yaitu siswa. Jadi untuk yang lainnya akan saya hapus, kayak label, multi level example sampai yang ini akan saya hapus. Saya akan tinggalkan yang widget sama dashboard. Sisanya akan dihapus. Oke. Nah, LI kita perhatikan yang berada di tingkatan yang sama. Jadi kita bisa hapus. Kemudian ini LI kita bisa hapus. LI kita hapus lagi. Ini juga kita hapus. Nah, di sini akan terlihat lebih rapih gitu ya, karena cuma satu. Nah, untuk dashboardnya sendiri, saya tidak ingin tampilannya itu sub kayak gini, sub menu, jadi cukup satu aja. Jadi kita bisa hapus. Untuk yang UL-nya ini kita hapus. Oke, menu open-nya ini kita kosongkan, kita hapus. Angel left ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita lakukan refresh lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian new ini, badge ini akan kita hapus. Nah, ini dia. Kita hapus. Kemudian kita refresh lagi. Oke. Sampai di sini kita telah merapihkan untuk menu. Di sini ada dashboard, kemudian widget ini akan kita ganti jadi siswa ataupun student atau bebas lah ya. Nah, jadi setelah ini kita tentukan sekalian URL-nya. Kita ingin URL-nya itu seperti apa? Misalnya ketika kita klik siswa, URL-nya itu terbentuknya gimana gitu ya. Kita ingin terbentuknya /siswa. Jadi kita tulis bash URL. Nah, kemudian kita tulis saja siswa. Nah, maka dia akan terbentuk siswa. Nah, maka dia akan terbentuk siswa seperti ini. Kemudian dashboard gitu juga. Kita akan buat di sini. Bash URL dashboard. Nah, ketika kita jalankan siswa, oke. Kemudian dashboard, kita refresh dulu. Dashboard, nah dia sudah, linknya sudah dibikin. Sampai sini kita telah berhasil membuat menu siswa sama dashboardnya. Saya akhiri untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.